wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadza. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dapat lanjutkan kembali tadabbur surat Al-Qiyamah. Baru 2 ayat lebih dikit, ya. Masih awal untuk kita mengokohkan komitmen. Mudah-mudahan melalui tadabbur ini kita dapat menambah hafalan. Jadi seminggu kita targetkan misalnya yang pendek-pendek segini 2 ayat aja. Saya rasa itu udah minimal banget lah tuh ya. Masa sih seminggu 2 ayat kayak gitu? Nah, kita targetnya hafal, bacaannya kita perbaiki, kita mengerti. Saya rasa itu sudah luar biasa lah, ya, untuk ukuran di usia kita. Dan ujung-ujungnya nanti seperti kemarin surat Al-Insan selesai, ya kan? Ujung-ujungnya selesai, sedikit. Nah, tinggal lagi sekarang bagaimana mengasah komitmen itu aja agar kita bisa istiqomah. Ya, kalau sekali pertemuan 2 ayat menurut saya itu sudah luar biasa, dan tinggal kita mohon pada Allah semoga kita diberikan keistiqomahan untuk dapat memperbaiki bacaan, menghafal, memahami dan menghayati dari ayat-ayat Quran. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ada 2 sandaran sumpah. Allah menyandarkan sumpahnya dengan yaumul qiyamah, hari kiamat. Yang kedua Allah menyandarkan dengan nafsul lawwamah. Kita sudah bahas, ya. Nafsul lawwamah itu berada di posisi tengah. Dia bisa turun menjadi nafsul amarah bisu, dia bisa naik menjadi nafsul mutmainnah gitu. Dan kebanyakan kita berada di wilayah ini, sehingga bagaimana kita mempertahankan agar jangan sampai drop, agar jangan sampai turun. Karena kalau dia drop turun maka nafsu amarah, ya, kita berharap malah ujungnya nafsul mutmainnah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti saya ulang dari awal aja ya, 3 ya, biar nyambung. Ayahsabul insanu ada 2 kata kerja dalam ayat ini, ya. Ada 2 kata kerja. Pertama yahsabu. Kita sudah bahas kalau tidak salah minggu lalu. Hasiba yahsabu artinya mengira.
tinggal kita lurus saja. A-nya itu apakah? Apakah? Yahsabu sebagai kata kerja. Ini kata kerja. Sementara al-insan ini barisnya u berarti sebagai subjek. Ini kata kerja. Ini namanya istifham. Istifham itu kalau bahasa kita kata tanya. Iya, istifham itu kata tanya. Yahsabu mengira al-insanu manusia. Berarti yang mengiranya di sini adalah manusia karena manusianya barisnya dhammah. Tapi kalau manusianya barisnya fathah, maka subjeknya siapa jadinya? Ini misal baris ininya al-insana. Kalau al-insan berarti dia menjadi objek kan? Ini maka dia menjadi objek. Tugas kita mencari siapa subjeknya. Subjeknya berarti adalah ini, ya. Ya siapa? Dia kan? Berarti terjemahannya, apakah dia mengira manusia? Nah, kita tidak tahu siapa dianya di sini. Tapi di sini ya itu dia. Jadi ayah sabul insana kalau diterjemahkan, apakah dia mengira manusia? Tapi kalau di sini ayah sabul insanu, dianya di sini adalah manusia. Maka menterjemahkannya ini dulu. Apakah manusia mengira? Kelihatan bedanya? Hanya soal baris loh ini. U sama A. Iya kan? Kalau A sebagai objek, kalau U sebagai subjek. Ini coba kita terjemahkan, kita kembangkan begini. Zahaballahu binurihim. Zahaballah. Berarti Allahnya sebagai apa? Subjek. Tahu dari mana? Dhammah. Berarti zahaballah, Allah menghilangkan kan? Allah menghilangkan. Itu. Tapi kalau seandainya Allahnya saya buang, saya ubah menjadi A, zahaballaha, apa artinya? Jadi objek, bukan di. Kalau di pasif, ini masih masih dia menghilangkan Allah, kan sesat jadinya kita. Gitu. Ini hanya di sini. Kadang-kadang kan kita buru-buru mau baca gitu, kita nggak perhatikan Allah, taunya Allah saja. Apakah dia baris U atau A? Padahal ini kunci. UA-nya itu baris kunci. Zahaballahu, Allah sebagai subjek, ini kata kerja bentuk lampau. Allah telah melenyapkan, Allah telah menghilangkan, zahaballahu. Tapi kalau zahaballaha, nauzubillah min zalik, dia melenyapkan Allah. Gimana enggak coba? Nah, ini kita jadikan patokan ini surah Al-Insan. Jadi yahsabul insanu artinya manusia mengira. Tapi kalau yahsabul insana, dia mengira manusia. Kita sambungkan. Ayah sabul insanu, apakah? Jadi istifhamnya dulu. Apakah manusia mengira? Nah, saya rasa sampai di situ paham ya. Ini kalimat yang bersambung belum selesai. Ayah sabul insanu, apakah manusia mengira? Apa perkiraannya? Bahwa tidak akan. Bahwa tidak akan. Kita masuk kata kerja kedua. Ini asal katanya jamaah. Bentuk sedangnya
Yajma'u. Yajma'u. Jama'a yajma'u, mengumpulkan. Jama'a yajma'u, mengumpulkan. Di sini subjeknya nun kan? Kami. Kaminya di situ adalah Allah. Nah, ini asalnya najma'u. Najma'u. Kami mengumpulkan. Yajma'u, dia mengumpulkan. Najma'u, kami mengumpulkan. Nah, di sini barisnya jadi an karena ada, jadi fathah karena ada, bukan huruf jar. Dia bukan huruf jar. Iya, dia huruf nasab, menasabkan fi'il mudhari, menjadikan baris akhir dari fi'il kata kerja fi'il mudhari menjadi fathah. Jadi ini asalnya najma'u. Apa najma'u? Kami mengumpulkan. Karena di depannya ada lan, maka jadinya najma'a. Lan najma'a, kami tidak akan mengumpulkan. Lan tidak akan. Coba kita dalam surah Al-Baqarah. Ini baris akhirnya apa nih? Rohnya baris apa? Fathah kan? Karena ada lan. Lan nasbiro, kami tidak akan sabar. Ada lagi, lan nu'mina. Nu'mina. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Al-Baqarah juga. Nah, mengapa menjadi a? Karena ada lan. An bahwa lan tidak akan. Lan bahwa tidak akan. Najma'a, kami mengumpulkan. Kami mengumpulkan. Subjeknya siapa tadi? Kami mengumpulkan, subjeknya siapa? Subjeknya ini kan? Kami kan? Kami. Nah, di sini objeknya tidak disebutkan kan? Maaf, subjeknya itu tidak disebutkan kaminya siapa kan? Tapi semua kita sudah memahami bahwa subjeknya itu adalah Allah. Nah, di sini izamah. Ini dia barisnya. Ini tandanya sebagai objek. Ini izamuhu. Asalnya izamuhu. Izam artinya tulang belulang. Izamuhu, tulang belulangnya. Ini begini. Ini namanya apa ini? Dua kata digabung ini. Idhofah. Ya, dua kata digabung menjadi satu jadinya idhofah. Idhofah itu aslinya baris akhir kata bendanya itu u. Langsung disambungkan dengan dhamir. Isim sama dhamir. Ibunya ummuhu. Oke. Nah, di sini dia menjadi izamahu karena dia sebagai objek. Siapa subjeknya? Kami. Jadi najma'u izamahu, izamah, kami akan mengumpulkan tulang belulang. Izam itu artinya tulang belulang.
Ciri-ciri orang tadabbur itu pulpennya pasti enggak satu. Ya kan? Ini ada 2, 3 malah. Merah, biru. Merah, biru, hitam. Itu ciri-ciri. Tuh, ciri-ciri orang tadabbur. Oke, yuk coba kita terjemahkan dari awal. Tidak usah lihat Quran. Kita langsung saja. Ayah sabul insanu apa artinya? Oke, udah langsung dapat kan? Apakah manusia mengira? Nah, berarti ini kata kerjanya yahsabu, ini kita langsung simpan ini. Ini bisa kita kembangkan dalam kalimat lain. Subjeknya bisa kita ganti dengan subjek yang lain. Tapi pola membuat kalimatnya ada isim tafhim, huruf istifham, ada kata kerja, ada subjek. Ayah sabul insanu, apakah manusia mengira? Oke, yuk terjemahannya kita udah paham. Sekarang statement sepotong ini kemana arahnya ini? Kalau dalam bahasa kita potong di situ dulu. Ayah sabul insanu, ini statement sepotong begini ini apa nih? Konteksnya ini apa? Apakah manusia mengira? Kan kalau bahasa kitanya, apakah kamu mengira bahwa, kan masih ada bahwa ujungnya. Nah, konteksnya apa? Pertanyaan kan? Nah, di sini kelihatan dari ini A-nya ini. Allan, bahwa tidak akan, lan tidak akan, allan bahwa tidak akan, najma'a kami mengumpulkan, izamah tulang belulang. Yuk, allan najma'a izamah, bahwa kami, sini dulu, kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya. Yuk kita sambungin. Ayah sabul insan, terjemahannya, apakah manusia mengira allan najma'a izamah, tulang belulangnya. Nah, ini kembali kemana? Kemana? Dhamirnya kan al-insan. Oke, kita bongkar lagi sampai sedetail-detailnya ini. Izamun ditambah, kan gitu, izamun tulang belulang ditambah dhamir huwanya di sini kembali ke insan. Berarti ini hasilnya izamuhu. Izamuhu ini aslinya izamuhu. Karena dia menempati posisi objek, karena subjeknya kami, posisi objek, maka jadinya izamahu. Izamahu, tulang belulangnya.
Nah, dengan cara seperti ini saya sebutkan di minggu lalu, Sabtu lalu, bahwa kita coba biasakan baca Qur'annya tanpa terjemah. Coba-coba diterjemahin, ya. Nah, tujuannya walaupun ini sedikit, tapi saya ingin kita merasa, oh alhamdulillah saya bisa menerjemahkan. Itu aja dulu. Karena kalau itu sudah kebuka, insya Allah akan kebuka yang lainnya, ya. Jadi kalaupun ada terjemahan misalnya, itu terjemahannya itu jangan dilihat dulu. Kita coba aja terjemahin dulu. Nanti baru dicek terjemahan kita benar nggak dengan terjemahan yang ada. Sehingga akan ada, kalau sesuai dengan terjemahan kita akan mengatakan alhamdulillah. Ya, kalau nggak sesuai dia di pelajaran di mananya yang tadi salah. Ya. Oke. Ayah sabul insanu, apakah manusia mengira allan bahwa tidak akan, allan najma'a bahwa kami tidak akan mengumpulkan izoma tulang belulangnya, tulang belulang manusia itu. Ini kalau kita fahami dari ayat ini berarti seakan-akan penolakan manusia, kebanyakan manusia itu terhadap hari kiamat, karena mereka tidak percaya nanti bagaimana kalau tulang belulang kami sudah hancur, apakah kami bisa dihidupkan kembali? Itu pertanyaan yang paling banyak dalam Quran. Kita temukan dalam surah Al-Waqi'ah. Ya, kita temukan dalam surah Al-Waqi'ah. Itu malah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kami akan mengumpulkan dari yang awal sampai yang akhir. Itu sudah jawabannya ini lagi. Jadi pada dasarnya pertama orang tidak percaya adanya hari kiamat. Tapi kemudian dengan berjalannya ilmu pengetahuan, orang memahami bahwa dunia ini akan berakhir dengan segala-galanya, itu hari kiamat. Nah, tinggal kedua lagi. Apakah kalau kiamat kita sudah mati, nanti kita dihidupkan kembali? Itu tema besar yang diusung oleh Islam. Ya, bahkan kalau kita hubungkan dalam kehidupan sehari-hari, yang mempengaruhi manusia bisa berbuat baik, menjadi baik atau tidak di situ. Itu dalam lagi itu kajiannya. Mengapa? Orang kalau hanya memahami hidup ini dalam hitungan 80-90 tahun, dia akan hanya berbuat bebas di sini. Kalau dia lolos dari pengadilan sini, ya lolos. Dia akan berusaha di sini aja. Tapi bagi orang yang beriman tidak. Kalaupun saya lolos di sini, saya tidak bisa mengelabui orang di sini, tapi saya tidak bisa mengelabui Allah. Itu. Dan semua yang saya lakukan di sini akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, ini loh pengaruh kiamat yang ribuan tahun yang akan datang itu mempengaruhi sikap kita hari ini. Hari hisab yang jutaan tahun yang akan datang mempengaruhi perilaku kita hari ini. Oh, saya nggak mau ngambil, itu bukan hak saya. Walaupun tidak ada orang, tidak ada CCTV, tapi ada malaikat raqib dan atid yang melihat. Ada Allah yang melihat. Ini akan membuat sulit saya pada masa yang akan datang. Aman udah itu kalau itu dapat. Ya, kita bisa bayangkan coba dengan jumlah hampir 7 triliun sekarang, 7 miliar sekarang jumlah manusia. Kalau berpikirnya seperti tadi semua, ya, apa yang dilakukan hari ini itulah yang diterima. Mati berarti akhir. Ya, wow, betapa kacaunya dunia hari ini. Kalau seperti itu prinsipnya. Masih untung ada orang yang beriman, kan gitu, yang perilakunya itu dikendalikan oleh keyakinannya kepada hari akhir, apa? Bahwa tulang belulang yang ada sekarang ini pada saatnya nanti akan hancur, kemudian nanti setelah hari kiamat, setelah hari berbangkit, dikumpulkan kembali. Ini najma'a izoma. Ya, Pak. Ini kan nampaknya 2 kalimat saja. Iya. Terus berarti di kalimat pertama subjeknya itu yang insan, kalimat kedua itu kami, berarti 2 ya? 2 subjek. 2 subjek. Karena 2 kalimat ya. Karena 2 kalimat. Kalimat pertama adalah kalimat pertanyaan. Ya kan? Ayah sabul insan, kan itu kalimat pertanyaan, ya. Nah, kalimat keduanya ada berkaitan dengan ini, najma'a. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan izomah tulang belulangnya? Ustaz, ya, Pak. kami berarti bukan Allah aja ada
itu makhluk lain ikut serta ya? Ya, kita sudah bahas ini. Setiap penggunaan kata kami, orang pertama jamak yang kita fahami sebagai Allah, maka berarti ada keterlibatan lain selain Allah. Pertama kesimpulannya, kami di sini menggambarkan kebesaran Allah. Itu dulu. Di mana saja nanti kita bertemu kami dalam artian Allah, pertama menggambarkan kebesaran Allah. Kedua, menggambarkan bahwa sesuatu itu berproses dan melibatkan yang makhluk yang lain. Kalau di sini berarti kebesaran kita melibatkan. Artinya menghidupkan itu Allah tidak minta bantuan malaikat itu kan begitu ya artinya, bukan ya? Masih ada. Kalau Nah, kami tinggal kita cari aja. Ya, apakah nanti? Tapi menurut saya semuanya pasti berhubungan begitu. Itu justru dengan berjalannya mekanisme Allah dari di bawah itu bertambah menggambarkan kebesaran Allah gitu. Ya, misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Anzalna, kami menurunkan ya, ada Allah, ada Jibril, ada Al-Qur'an, ada Nabi Muhammad. Yang gitu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Razaqna, kami beri rizki. Ada Allah, ada manusia, ada usaha, ada orang lain yang terlibat dalam usaha kita. Datanglah rezeki. Ya, itu. Justru semua ini dilibatkan oleh Allah akan menggambarkan kepada kita semua betapa kuasanya Allah gitu. Nah, jadi di sini pun mengumpulkan ini pun menurut saya tetap tidak terlepas dari adanya pihak lain. Gitu. Wallahu a'lam. Tapi di sini kita sudah langsung dapat kalau Allah menggunakan bahasa kami, maka berarti pertama kebesaran Allah, yang kedua tadi proses dan melibatkan makhluk lain selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Ya, Bu. Alam itu sama dengan alam kalau di sini ya Ustaz ya. Iya. Jadi kalau di ininya kan alam. Tasjid pakai tasjid. Iya. Jadi itu asalnya dari itu gitu ya. Oh, di sini nggak ditulis an-nya ya? Iya. Oh, iya. Makasih. Ya. Walaupun bacanya sama, tapi kan di Quran tulisannya nggak ada an, nggak ada nun kan? Oke. Begitu tulisnya kan? Iya. 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 Ini nunnya apa? Nun ininya nggak ada nih. Nah, jadi supaya kita tahu ini asalnya tadi dari an sama lan. Asalnya gitu. Nun mati bertemu dengan lam idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Allan. Kemudian nun mati bertemu dengan nun lagi idgham bi gunnah dari segi baca. Gitu. Nah, ini kan kalau kita tidak tahu asalnya dari sini, kan kita nyari di kamus ini apa artinya? Oke? Gitu. Enggak akan ketemu ini artinya apa ini. Gitu. Bisa dipahami? Jadi tema yang diangkat di sini berkaitan dengan dugaan, kiraan manusia bahwa nanti ujungnya lagi dugaan, kiraan dan keyakinan bahwa nanti setelah hari kiamat dia tidak akan dihidupkan kembali. Dan pertanyaan yang sering kita temukan di Quran, bagaimana kalau tulang belulang kami sudah hancur? Ingatkah kita apa yang disebutkan oleh Allah berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Awalam tu'min? Apa kamu tidak beriman? Apa kamu tidak percaya? Apa kata Nabi Ibrahim? La, tidak. Artinya saya percaya, saya beriman. Walakin lihat ma'inna qalbi, akan tetapi agar hati saya mantap, agar hati saya tenang.
Ketika Nabi Ibrahim minta kepada Allah diperlihatkan bagaimana cara menghidupkan kembali. Al-Baqarah kan ini? Gitu. Maka kata Allah, fasur arba'atim minat toir, fakhuz arba'atim minat toir. Satu burung potong jadi 4. Ada lagi yang mengatakan 4 ekor burung. Jadi ayat itu ada yang memahami 1 ekor burung dipotong jadi 4, ya, ada yang mengatakan 4 ekor. Tapi kalau dihubungkan dengan pertanyaan Nabi Ibrahim, ini kan persoalan bagaimana menghidupkan kembali yang sudah mati. Maka para ulama lebih menguatkan yang pertama, 1 ekor dipotong, ditaruh di 4 penjuru. Fasurhunna, coba kamu panggil burung yang sudah kamu potong-potong tadi, kamu tempatkan di mana-mana tadi. Ya'ti nakasaiya, burung itu segera datang kepadamu. Jadi kembali satu lagi. Kan kalau kita bahas nabi atau rasul yang paling terkenal dengan ma'rifatullahnya adalah Nabi Ibrahim kan? Bukan berarti semua nabi tidak ma'rifatullah, tapi yang lebih menonjol sampai dapat gelar Khalilullah adalah Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim minta diperlihatkan, arini, perlihatkan kepadaku kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Gitu. Jadi di burung dipotong 4, ditaruh di tempat yang berbeda. Fasurhunna, coba panggil burung itu. Ya'tina kasa'ya, dia akan datang kepadamu dengan segera. Ini cara Allah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim berkaitan dengan menghidupkan kembali yang mati, mengumpulkan kembali yang sudah dipisah-pisahkan. Gitu. Ayah sabul insanu allan najma'a izamah. Ayah sabul insanu allan najma'a izamah. Ya, ayah sabul insanu allan najma'a izamah. Nun mati bertemu sin ifa. Sa 2 harakat. Insanu allan idgham bi gunnah. Allan najma'a izamah. Ya. Ayah sabul insanu allan najma'a izamah. Lagi. Ayah sabul insanu allan najma'a izamah. Ya, 1 2 3. Oke, di al sama lannya kita tahan benar. Kan rumus tasdid itu TT, tekan tahan. Ya, kalau setiap ada tasdid 2T, double T, tekan tahan. Ayah sabul insanu allan najma'a izamah. Ya, ayah sabul insanu allan najma'a izamah. 1 2 3.
kedua selesai arti sudah tahu, bacaan udah bagus. Masuk yang ketiga ngapalin. Ngapal itu adalah konsekuensi dari banyak diulang, itu aja. Ya. Jadi untuk menghafal di usia seperti ini, usia kita seperti ini, ngapalnya jangan terlalu banyak pakai dipikirin. Udah jalanin aja, baca aja terus. Enggak hafal 10 kali, 20 kali baca. Maka kesimpulannya hafal itu adalah konsekuensi dari banyaknya banyak aja diulang. Kalaupun belum hafal, banyak diulang kan banyak pahala. Semakin kita ingin banyak pahala, ulang lagi. Jadi hafal itu gift. Ayah sabul insanu allan najma'a idhamah. Ya. Ayah sabul insanu allan najma'a idhamah. Hafal? Oh, keren. Hafal. Oke, tidak usah lihat Quran. Yuk. Ayah sabul insanu allan najma'a idhamah. Lagi. Ayah sabul insanu allan najma'a idhamah. 1, 2, 3. Ayah sabul insanu allan najma'a idhamah. Wow, keren. Kan saya yang ngajar di Kemang Selatan itu, kita kemarin surat An-Naba, setelah An-Naba sekarang An-Nazi'at. Jadi sekarang sekali pertemuan itu 5 ayat. An-Nazi'at kan pendek-pendek kan? Wih, lancar itu. Menghafalnya, bacaannya bagus. Ya, 1,5 jam 5 ayat itu lancar, bagus. Saya bilang sebelum penutupan, yang jelas tugas saya sudah selesai. Mengantarkan Bapak untuk bisa bacanya bagus dan hafal kan? Nah, ini tergantung Bapak. Sampai hari Kamis nanti, berarti kalau nggak hafal lagi, berarti Bapak yang salah dong. Iya nggak? Iya kan? Kan tugas saya sudah selesai kan? Ketika saya pulang kan yakinkan tadi, waktu saya pulang yakinkan bahwa sudah hafal semua. Nah, bagaimana nanti ketika saya datang di hari Kamisnya, ini juga sudah masih hafal? Ya? Nah, ini saya yakin, kalau di sini mah saya yakin sampai Sabtu depannya lagi saya yakin insyaallah hafal. Iya kan? Minimal ucapan saya doa lah itu ya. Ayah sabul insanu allan najma'a idhamah. 1, 2, 3. Berapa kita dapat itu, keren. Alhamdulillah. Ayat 3. Ayat 4.
Oke. Ini ada yang menarik. Tadi kalau kita buat bahasa Indonesianya coba. Ayat tadi, ayat 3 tadi pakai bahasa Indonesia aja. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya, kan gitu? Saya rasa dengan tidak usah dipanjang lebarin bahasannya, tafsirannya, kalau itunya kita sudah dapat, insya Allah kita udah paham kok arahnya. Ya, kita udah paham arahnya. Nah, sekarang kita perhatikan ayat lanjutannya. Tadi izomah tulang belulang. Sekarang di sini banana. Polanya sama, ini masih idhofah. Banana izoma. Ini juga sebagai objek. Subjeknya ini. Oke, baik dari sinilah biar nanti kelihatan ini. Bala ya. Ini bala ini panjang penjelasannya. Kalau saya sebutkan begini. Tadi kan statementnya negatif. Allan najma'a, bahwa kami tidak akan mengumpulkan, itu statement negatif. Nah, ini diartikan, bisa diartikan bala tidak. Tidaknya di sini kepada tidak mengumpulkan. Kan perkiraan manusia, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan? Ya. Nah, tidak. Qodirin. Nah, di sini qodirin maka bisa diartikan iya. Lah, jadi bala di sini. Qodirin ini coba kita perhatikan isim apa ini? Ini kalau sudah ada qodirin pasti nanti jadi qodirun. Qodirun. Ini untuk jamaknya. Berarti kalau satu orangnya apa? Qodir. Isim fa'il kan? Kata benda menunjuk kepada pelaku. Qadaro artinya kuasa. Qadir orang yang berkuasa. Kalau satu orang. Kalau banyak ada dua pilihan, ini atau ini. Ya. Sehingga saya ingin rumuskan begini. Kalau kita bertemu dengan fasiqun, ada waw nun begini. Orang-orang yang fasik. Pasti nanti kita juga ketemu fasiqin. Jadi ini dua ini artinya sama. Tempat dalam kalimatnya berbeda karena ada sesuatu di depannya yang mengubahnya tidak menjadi un tapi menjadi in. Itu next kita bahas. Tapi yang penting sekarang kafirun. Berarti pakai waw nun dong. Berarti ada kemungkinan kafirin. Zalimun, zalimin. Nah, kita sudah tahu. Nah, mengambil untuk bentuk tunggalnya buang saja waw nun atau ini buang ya nun. Buang ya nun, buang waw nun. Nah, jadinya begini, qadir. Kalau sudah ke sini baru ketahuan ini dasarnya dari kata apa. Iya kan? Karena ini alif, kemudian kasroh, kemudian un. Kan tiga itu yang mengubahnya. Mengubah dari kata kerja menjadi kata benda pelaku. Berarti huruf pertama tambah alif, huruf keduanya dikasrohkan, terakhirnya un. Fasako, fasikun, zolama,
zalimun, zahaba, zahibun, hamida, hamidun. Kalau tunggal itu. Oke. Qadir, kuasa. Bala ya qadirina, kuasa. Ala, nah di sini kan menggunakan bentuk jamak kan? Ini qadirin, ini kuasa di sini siapa maksudnya? Allah kan? Oke. Kan tadi najma'ah, kami mengumpulkan. Ya. Ini kan banyak menunjuk kepada Allah karena tadi di awalnya ada najma'ah, kami. Jadi menggambarkan kekuasaan itu. Allah Maha Kuasa, malaikat kuasa, gitulah kalau dihubung-hubungkan lagi. Ya. Qadirin, kuasa, mampu, ala, untuk, an, bahwa, ini kata baru. Nusawiyah, coba kita dihadapkan dengan dua kata yang berbeda dari dua kalimat. Tapi saya hubungkan dulu lah. Tadi jamaah, yajma'u, dalam kalimat tadi kita temukan najma'u, ya, najma'u. Nih, sekarang kita menemukan lagi kata nusawiyah. Ini asalnya nusawiyu, karena di depannya ada an, ya, karena di depannya ada an, maka jadi a. Berarti an ini sama dengan tadi lan, mengubah baris akhir u menjadi a. Nah, oke, bukan itu yang ingin saya sampaikan. Najma'ah mengumpulkan, nusawiyah menyusun. Oke. Tadi kita ini dulu biar nanti ketahuan. Najma'ah mengumpulkan, yang diragukan oleh manusia hanya sebatas apakah nanti Allah bisa mengumpulkan kembali tulang belulang yang sudah hancur, kan gitu? Itu bahasanya kasar itu. Kalau cuma sekedar ngumpulin, kalau bahasanya begini, jangankan ngumpulin, ini nyusun. Mengumpulkan sama nyusun beda kan? Satu. Yang diragukan tadi izom. Maaf kalau saya buat izom. Izom itu ini nih, ini empat, 8 kan? Ini tulang belulang, tambah lagi dengan tulang belakang. Tulang ini, itu namanya izom. Sementara banan itu nih tulang ini. Ini kan ada berapa potong nih kalau dipotong? Ada 3 kan ini? Jadi di sini kita, di jari manis kita, di jari kita ini ada tiga ruas ini. Kita menjadi ruas. Nah, yang diragukan tadi tulang-tulang gede, izom. Sementara yang dijawab oleh Allah banan. Banan itu tulang jari jemaah. Yang diragukannya ngumpulin, tapi dijawab oleh Allah nusawiyah, nyusun. Nah, bisa dipahami? Keraguannya di sini, tapi Allah gak jawab keraguannya itu, lebih dari yang dia ragukan itu. Kalau dalam bahasa komunikasi sudah akan memotong orang, gak akan muncul pertanyaan lagi. Ya, kalau itu. Jangankan yang ngumpulin, kalau bahasa jangankan ngumpulin, nyusun kembali mampu. Jangankan tulang-tulang yang besar, tulang yang kecil-kecil nih, banana ini, banan. Nusawiyah menyusun, sawa yusawi, ya, ini dari ini sinnya kan, huruf nunnya ini huruf mudharaah,
Iya. Kalau ini nusawiyah. Iya. Artinya kami juga. Kami juga. Jadi kalau untuk menunjuk kami bukan ke barisnya, tapi ke hurufnya. Iya, ke huruf nunnya ya, bukan barisnya. Contoh, nu'minu, kami beriman. Iya kan? Jadi bukan baris dhammahnya, tapi huruf nunnya itu yang kita ini. Ini. Nu'minu. Bisa naninu. Kami beriman kan? Naninu bisa Pak, naninu. Iya. Nani atau nu artinya sama. Nah, kalau untuk fi'il mudhari kemungkinan barisnya cuma dua, u sama a. Ini nggak mungkin ada lain. Nggak mungkin ada lain. Ya. Nah, kalau yang dia a, nah ini dia a. Ini pasti berasal dari 3 huruf. Bentuk pastennya pasti berasal dari 3 huruf. Oke. Dari sini berarti kita tahu apa? Tahu nun. Nun berarti kami. Satu. Kami. Satu. Kedua, ini kata dasarnya dari apa? Yang jelas dari 3 huruf. Tahu dari mana? Karena barisnya fathah. Kalau yang barisnya sudah dhammah, maka berarti bukan dari yang 3 huruf. Oh, ini kalau ibarat orang audit ini sudah teliti banget ini. Satu kata aja kan? Najma'u, kami mengumpulkan. Oh, nunnya kami, subjeknya. Kemudian nunnya barisnya fathah. Oh, berarti berasal dari 3 huruf. Nuqri'u, sanuqri'u. Nuqri'u. Pakai pola ini tadi menjawabnya. Nunnya kami, huruf nunnya itu kami. Ini dhammah berarti lebih dari 3 huruf. Jadi kalau ditanya ini apa kata dasarnya? Bukan qara'a, karena ini nu. Iya kan? Kalau qara'a pasti pada a. Yaqra'u, naqra'u kan? Naqra'u. Tapi di sini nu. Oh, ini berarti bukan qara'a. Tahu dari mana? Ini u. Keren? Berarti aqra'a. Aqra'a. Kalau qara'a membaca, aqra'a membacakan. Nuqri'u, kami membacakan. Oke. Biar mumet beneran. Kan kita kan dari tidak tahu ke tahu itu harus tahan satu proses. Di tengah-tengahnya itu mumet. Orang yang nggak mau mumet nggak sampai ke tahu. Itu aja kesimpulan. Ya udah Ustaz, ngapain sih mumet-mumet? Ya wes, pilihan. Gitu. Tapi sampean jangan disalahin, kalau sampean juga nggak bakalan ngerti. Karena dari belum ngerti ke ngerti, di tengahnya ada mumet. Nah, ini orang-orang yang tahan mumet ini. Mumet berpahala insya Allah ini. Iya, ini mumet berpahala daripada mumet nggak berpahala. Tiap hari kita mumet di jalan lihat macet. Nah, saya ini tadi, kalau qara'a yaqra'u, ini dia ketahuan dari ini kan. Jadi kalau yang baris dhamir yang menunjuk kepada pelaku di dalam fi'il mudhari'nya itu fathah, maka dia berarti berasal dari 3 huruf. Nah, di sini kalau saya tanya, ini apa kata dasarnya? Kata dasar yang saya maksud yang di sini. Ya, ini aqra'a. Nah, aqra'a dari apa? Baru kita bahas qara'a gitu. Ya. Yang jelas walaupun misalnya kita belum tahu ini aqra'a, tapi yang jelas ini bukan 3 huruf. Karena baris ininya u. Lebih dari 3 huruf.
Ini contoh. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nusabbihu. Oke. Huruf nunnya kami. Dhammahnya menunjuk kepada kata kerjanya ini berasal lebih dari 3 huruf. Ini berasal dari sabbaha. Tasdid. Sabbaha. Jadi 4 huruf kan ini? Nah, ini sama ke enggak? Coba polanya. Nusawwiya, nusabbihu. Ini akhirnya ini karena di sini ada an. Ini asalnya u. Sama. Berarti ini dari kata apa? Polanya ini. Sabbaha jadinya nusabbihu. Berarti kalau nusawwiya, nusawwiyu dari ininya dari apa? Sawwaya. Ya? Harus dibuat pusing dulu. Kalau sawah sendiri itu asalnya sawara atau apa Ustaz? Ya? Kalau yang sawah itu kalau yang asalnya dari itu Oke. Ini kita lihat ada huruf ini kan, huruf ya bengkok, alif bengkok. Berarti tinggal buang saja tasdidnya. Dan biasanya kalau dia dalam kalimat ini nggak ada baris. Oke, ini yang lebih kuat pusing lagi di ini. Kan dia yang nanya. Kan gitu. Contoh ini begini. Dibacanya apa? Hada kan? Hada kan? Ini sebenarnya hadaya. Ya? Sebenarnya hadaya. Nah, cuman orang Arab itu membunyikan huruf ya di akhir itu kurang biasa. Bedanya ini tetap ada baris. Baris ini dipindahkan ke sini sehingga jadinya hadanya danya jadi 2 harokat kan? Hada. Dia sebenarnya hadaya. Jadi hada. Ini lagi. Apa? Nawa. Nawa artinya niat kan? Nawa artinya niat. Nawa itu. Nah itu. Kok jadinya ada ya? Coba kalian sebut. Dari kata nawa. Nawa artinya niat. Kok kalau kita berniat nawa itu, kok ada ianya Pak Ustaz? Ini dia ianya yang tadi nggak dibaca. Alif bengkok. berarti makogi itu Pak Ustaz ya? Iya. 2 harokat. Fahim? Oke. Kita simpulkan. Dari tidak tahu menjadi tahu, di tengahnya ada momen. Dari tidak tahu menjadi tahu, di tengahnya ada bingung. Maka saya ingat waktu di kuliah seorang profesor mengatakan bahwa kalau saya sudah berhasil membuat kalian bingung, berarti pendidikan pelajaran kita berhasil. Itu karena setelah bingung tahu. Setelah bingung tahu. Yang saya bingung katanya, yang kalian nggak bingung-bingung. Mati masih berada di posisi semula aja, nggak berubah-berubah. Ya. Jadi kalau ibu-ibu saya bingung Pak Ustaz, alhamdulillah berarti karena tugas saya buat bingung. Oke, mau kita arahkan kemana nih coba bahasan kita banyak banget. Iya? Gitu. Saya kembali ke ayat. Qadiri bala ya, qadirina maha kuasa kan diartikan orang-orang yang maha kuasa, tapi tidak tepat diartikan orang di sini karena yang dimaksud adalah Allah. Maha kuasa ala untuk bahwa nusawwiya, ini yang saya sebut tadi. Kalau yang diragukan tadi cuman sekedar ngumpulin, ini malah Allah menyebutnya dengan nusawwiya,
menyusun. Kalau yang diragukan itu cuman izom, tulang belulang, ini enggak, banan. Banan itu nih jari jemari, tulangnya. Kalau jari jemarinya sendiri apa bahasa Arabnya? Sudah ketemu kita di Al-Baqarah. Oke, ini saya kembangkan. Kalau tadi kan ini banan itu tulang belulang dari jari. Ya, ini baik tangan maupun kaki. Ya, tulang belulang dari jari-jari itu. Itu namanya banan. Tapi kalau jari-jarinya sendiri asabi'. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin. Asabi'ahum, jadi jari-jari ini, jari tangannya 10 ini seluruhnya namanya asabi'. Tapi kalau diluruskan lagi, tulang-tulang yang tersusun di sini namanya banan. Wow, udah dalam loh bahasa Arab kita. Tadi ingat saja, asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin. Al-Baqarah awal ya, belasan itu kalau nggak salah saya. Nah sekarang malah kita ketemu bukan hanya asabi' tapi tulang belulang yang disusun menjadi asabi' itu namanya banan. Oke, kita kembali. Kata barunya di sini ada nusawiyah ya. Berarti di dua ayat ini kita sudah 3 kata. Yahsabu, kedua najma'ah, najma'ah, ketiga nusawiyah. Coba. Dua ayat 3 kata kerja. Najma'u atau najma'ah, yahsabu, hasiba yahsabu. Kemudian yang ketiga nusawiyah dari kata sawwaya. Tapi biasanya ya-nya itu tidak dibaca. Sawwa. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ini Inno ada sadnya. iya? Inno ada sindaknya juga. Iya. Nun idgham bi gunnah kan? Nah. Ini 2 harokat, iya kan? Ini berapa? 4. Berasa kan kita? Walaupun cuma 2-2. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ya. Bala qadirina ala an nusawwiya banana.
Lagi. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. 1, 2, 3. Ya, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Lagi. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ya, 1, 2, 3. Hafal? Alhamdulillah. Ya, Pak. Ininya dibuang? Enggak. Karena sudah. Iya. An ini kalau dalam bahasa kitanya kata sisipan ya. Bahwa kan di sini. Ya, bahwa. Dia tidak mengubah arti ini, tapi mungkin akan sulit untuk menjelaskan ayat keseluruhan. Gitu. An ini pengaruhnya juga ke sini, jadi nusawiyah. Ya, an. Kalau tadi yang membuat baris akhirnya fathah ya apa? Lan. Oke, lan. Ya, lan. Jadi lan kedua an yang membuat mengubah baris akhir fi'il mudhari. Kalau inna ke isim. Ya, inna ke isim. Ini ke fi'il mudhari. Yuk dari ayah sabu. Ayah sabul insanu allan najma'idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Lagi dari ayah sabu. Ayah sabul insanu allan najma'idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Yuk, ayah sabu. Tidak usah lihat Quran. 1, 2, 3. Ayah sabul insanu allan najma'idhamah bala qadirina Wow, keren. Ini tolong cari info nanti Pak Marmah kalau ada musabakoh. Iya, tapi syaratnya musabakohnya rame-rame. Jangan sendiri-sendiri. Musabakoh rame-rame. Nah, detail bahasan kita tadi kita dapat menangkap qadirin, menangkap qadirin, kuasanya Allah itu. Kalau yang diragukan oleh manusia itu sekedar mengumpulkan tulang belulang, kan gitu?
Kata kunci pertamanya mengumpulkan. Kedua tulang belulang yang dimaksud izom itu yang besar-besar ini. Ya, itu. Sementara yang kecil ini tadi namanya banan. Ya, banan. Kalau yang diragukan cuman mengumpulkan, maka Allah mampu untuk menyusun. Kalau yang diragukan hanyalah izomah, maka Allah bisa menyusun banan. Nah ini kalau dalam bahasa yang tadi itu udah menutup itu, nggak mungkin orang muncul pertanyaan lagi. Tapi walaupun sudah dijelaskan segini, apakah orang sudah langsung yakin? Enggak juga. Iya? Oh. Bahkan kita bersyukur, bahkan mungkin dalam ilmu pengetahuan, dalam konteks tafsir ilmu pengetahuan pasti ini nanti dibahas apa banan itu, mengapa yang disebut di sini banan kan gitu. Padahal kan ditanyakan tadi kan izom, ya itu teramat mudah karena qadirin maha kuasa. Oke, ayat 4. Lima sekarang. Pak, jadi artinya keseluruhan tadi jadi apa, Pak? Tadi sepotong-sepotong. Iya. Ayat ketiga. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya? Ya. Ini artinya kalau disebut tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya, tidak menghidupkan kembali kan? Ini perkiraan itu, asumsi atau itu kesimpulan seperti itu bisa kita pahami dalam kehidupan ini. Orang kok kayak nggak ada aturan, semau dia. Iya, apa yang terasa dilakukan, apa yang dia mau dia buat. Itu sama dengan tadi, seakan-akan dia tidak akan dihidupkan kembali. Itu. Nah di ayat keempatnya dijawab oleh Allah, ya Allah Maha Kuasa untuk menyusun kembali. Allah Maha Kuasa untuk menyusun kembali jari jemari, tulang jari jemari, bukan jari jemari sebenarnya ya. Kalaupun kita terjemahkan jari jemari itu memang untuk memudahkan pemahaman, tapi banan itu bukan jari jemarinya, tulangnya. Kalau jari jemari tadi asabi'. Atau kalau kita bandingkan apa bedanya antara izom dengan banan? Izom itu tulang besar, banan itu tulang kecil ruas kecil-kecil. Gitu. Nah ini memperlihatkan qadirin. Apa qadirin? Maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bisa dipahami? Nah, barangkali kalau kita bawa kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ayat ketiga tadi. Kalau kita melihat orang semaunya keyakinannya kepada hari akhir itu tidak mengontrol perilakunya. Kalau dia mau ngomong apa aja dia ngomong gitu. Dia berbuat apa saja dia buat. Apa yang dia mau, apa yang dia terasa. Itu seakan-akan sama dengan tidak mengira, sama dengan mengira bahwa dia tidak akan dihidupkan Kalau orang percaya dihidupkan kembali pasti akan terkontrol perilakunya. Ya. Yang di sini kita tuh pengen banyak yang kita inginkan, tapi semuanya ada kendali. Mana yang mendatangkan kebaikan, mana justru sebaliknya, mana yang bermanfaat, mana yang sebaliknya. Itu. Ya. Nah, satu lagi dalam konteks kita umat beragama bahwa semua yang kita lakukan hari ini akan kita jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, sekali lagi. Oh, udah. Berarti 2 ayat, benar berarti 2 ayat hari ini ya. Berarti 4 ayat dah hafal dong? Oke, yuk yang dari ayat ketiga dulu, ayah sabu dulu yuk. Ayah sabul insanu allan najma'a izamah bala qadirina ala an nusawwi
pertama. Apa bunyinya? La uqsimu. Ya. Yuk. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ulang sekali lagi dari 2 ayat pertama. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayat 3. Udah dapat 1 rakaat. Iya kan? Dapat 1 rakaat. 4 ayat surah Al-Qiyamah. 4 ayat surah Al-Qiyamah. Ada kecenderungan misalnya imam-imam yang suaranya bagus, dia malah kadang-kadang cuman ada yang cuma 1 ayat, cuma suara dibacanya dilama-lamain. Ya. Bacanya dilama-lamain. Padahal yang dibaca cuma satu ayat gitu. Ya. Nah, yang jelas kita sudah berusaha untuk memperbaiki bacaan, menghafal, kemudian kita berusaha untuk mengurut bahasa Arabnya ya. Nah, minimal 3 itu ya yang kita harus dapat. Gitu. Jelas kita sudah 4 ayat. Ya. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a izamah bala qadirina ala nusawwiya banana. Allahu akbar. Asik 1 rakaat. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Dan saya yakin pasti dari sini sudah mulai nih gimana nih caranya yang 4 ini bisa dipertahankan gitu ya. Saya yakin sudah bikin program ini ya. Caranya cuma 1, diulang-ulang. Ya, diulang-ulang ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.